Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video pembelajaran berkaitan dengan lab audit manual. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai modul lab 8 yaitu audit saldo kas. Ketika kita berbicara audit saldo kas, kita harus mengetahui mengenai tujuan dari audit saldo kas terlebih dahulu, yaitu berkaitan dengan asersi manajemen yang akan diperiksa ya, yang berkaitan dengan audit saldo kas. Ketika kita bicara tujuan atau asersi manajemennya, maka itu akan berkaitan dengan program audit ya, program audit secara luas atau berkaitan dengan prosedur audit ketika dihubungkan dengan tujuan audit. Nah, pada praktikum kali ini tujuan praktikumnya yaitu yang pertama mengenai bagaimana ya teman-teman memahami dan mengetahui cara mengaudit saldo atas kas. Kemudian yang kedua, memahami dan mengetahui cara penyelesaian program audit yang telah dilakukan berkaitan dengan audit saldo kas. Oke, sebelum melakukan audit, teman-teman harus paham dokumen-dokumen apa saja yang berkaitan dengan saldo kas atau dokumen apa yang akan nanti teman-teman kumpulkan berkaitan dengan pengumpulan bukti audit, baik dokumen pendukung ataupun dokumen dokumen yang berkaitan dengan pembukuan atau bukti pembukuan dan juga bukti pendukungnya apa saja. Ya, teman-teman harus mengidentifikasi. Di sini sudah disebutkan identifikasinya berkaitan dengan dokumen yang dibutuhkan yang berkaitan dengan saldo kas. Yang pertama buku harian kas, yang kedua rekening koran, yang ketiga working paper proof of cash, dan bank rekonsiliasi ya, terkait dengan rekonsiliasi bank. Oke, kita lihat dulu ya. Ini KKP-nya yang nanti akan teman-teman isi, di mana nanti akan ada berita acara pemeriksaan kas. Kemudian di berita acara pemeriksaan kas nanti akan ada format yang harus teman-teman isi ya berkaitan dengan pemeriksaan kasnya. Kemudian ada proof of kas ya terkait dengan hasil pemeriksaannya. Kemudian jurnal penyesuaian saldo kas serta rekonsiliasi bank yang perlu diisi ya. Oke, sebelum kita mengisi KKP, kita lihat teori yang ada di modulnya ya. Teorinya ya, ini tujuannya ya terkait dengan prosedur auditnya ya. Ketika kita bicara kas, maka teman-teman harus memahami kas yang ada di klien itu klasifikasinya ada apa saja. Untuk memahami klasifikasinya, teman-teman bisa lihat pada laporan keuangan klien atau pada catatan atas laporan keuangannya, di mana di laporan keuangan teman-teman harus bisa melihat klasifikasi kas ada apa saja ya. Kita lihat. Oke, ini ya ada kas ya, kas dalam bentuk ini kas rupiah, itu berarti maksudnya kas yang dipegang oleh perusahaan atau kas sidangan. Kemudian ada bank, kemudian di bawah lagi ada deposito ya. Deposito itu sebenarnya tidak berkaitan dengan kas, tetapi ini bisa jadi berhubungan dengan kepemilikan kas dan setara kas ya. Setelah kita tahu nominalnya, kita harus lihat terkait dengan kebijakan akuntansinya untuk melihat apakah pengungkapan kas dan setara kas itu sudah dilakukan dengan benar ya. Atau nanti kita bisa lihat setelah pengungkapan sudah benar, kita akan bisa melihat apakah ya, kas itu telah dinyatakan dengan tepat ya setelah direkonsiliasi dan digunakan dengan benar sesuai dengan apa? Sesuai dengan transaksinya ya, sesuai dengan buku besarnya. Kemudian setelah itu kita harus bisa melihat apakah kas dan setara kas telah dicatat secara lengkap dan transaksinya itu merupakan transaksi yang sah ya, bukan dikeluarkan
tanpa pengetahuan perusahaan atau tanpa bagian dari kegiatan perusahaan. Jadi bisa jadi karena ada kecurangan atau penipuan seperti itu. Oke, kita lihat di kebijakan akuntansi kasnya. Nah, ini kebijakan akuntansi kas dan setara kasnya. Yang pertama terkait dengan kas ya. Kas itu di klien ini ya PT Prima Industri ada dua. Yang pertama kas yang saldo kas yang berarti cash on hand ya, kas di tangan, dan juga rekening giro. Kemudian setara kas. Setara kas itu apa? Di sini kebijakan akuntansinya adalah merupakan investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan yang dapat dengan cepat kurang dari 3 bulan dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan yang signifikan. Kemudian ini ada pengertian deposito, yaitu ini bukan deposito ya, kita baca dulu ya. Deposito yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 3 bulan atau tidak diperpanjang terus-menerus dapat dikategorikan sebagai kas setara kas ya. Jadi teman-teman yang deposito yang kurang dari 3 bulan dan tidak diperpanjang lagi berarti dapat dikatakan sebagai setara kas seperti itu ya. Setelah teman-teman paham pengertiannya, klasifikasinya, maka kita harus memeriksa apakah klasifikasi ini disajikan dengan benar ya atau diungkapkan dengan benar. Ini merupakan bagian dari tujuan terkait dengan pengungkapan ya. Kas dan setara kas telah diungkapkan dengan benar sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dibuat oleh klien. Oke. Setelah tahu informasi itu, maka teman-teman harus mengumpulkan bukti auditnya ya. Bukti auditnya berarti teman-teman harus bisa meminta terkait dengan buku besarnya, kemudian transaksi yang mendukung dari penerimaan kasnya gitu ya. Kemudian catatan kas banknya gitu ya. Berarti nanti teman-teman meminta rekening bank di akhir tahun, ya di akhir tahun nominalnya apakah sama dengan catatan yang ada di laporan keuangan dengan rekening bank sama atau tidak. Kemudian teman-teman melakukan perhitungan terkait dengan kas yang ada di tangan tadi ya, senilai sekitar 150 juta gitu ya, sekitar 100 jutaan tadi ya, itu dinilai apakah sama atau tidak. Kemudian kas kecilnya juga dilakukan perhitungan seperti itu. Nah, ini ada prosedurnya ya terkait dengan audit kas kecil ya menggunakan sistem kompres ya. Bagaimana nanti prosedurnya teman-teman mendapatkan daftar kasnya, melakukan pemeriksaan fisik, kemudian membandingkan saldo kas perhitungan fisik dengan saldo kas menurut pembukuan gitu ya. Kemudian ketika ada perhitungan kas yang sudah dilakukan, maka sudah ini ya tanggal neraca, maka dilakukan prosedur penarikan mundur ke tanggal neraca. Kemudian yang terakhir membandingkan saldo kas pembukuan maupun perhitungan kas fisik setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Ini prosedurnya ya, prosedur pengumpulan bukti auditnya. Yang pertama melakukan tanya jawab dengan klien untuk mencari informasi. Ya, ini berarti wawancara dengan klien. Kemudian selain melakukan wawancara, karena sifatnya wawancara itu tidak dapat diandalkan hanya sebagai bukti pendukung, karena pertama wawancaranya terhadap klien ya, bisa saja klien berbohong, maka diperlukan bukti lanjutan. Yang pertama yaitu ada konfirmasi ke mana? Ke pihak bank ya, pihak yang ketiga yang berkaitan dengan transaksi yang dimiliki oleh klien. Kemudian melakukan rekonsiliasi ya, setelah rekening bank diminta melakukan rekonsiliasi, kemudian konfirmasi seluruh deposito yang dimiliki klien. Ini terkait tadi ya, ada kebijakan di mana deposito yang kurang dari 3 bulan dinyatakan sebagai setara kas, berarti perlu memeriksa yang namanya depositonya. Nah, ini terkait dengan kasusnya ya. Sebelum ke kasus berarti kita sedikit membahas terkait dengan prosedur audit atas kas. Seperti biasa yang pernah saya
sebutkan bahwa prosedur setiap pemeriksaan bisa jadi kita akan melakukan evaluasi atas pengendalian internal klien ya. Evaluasi pengendalian internal atas kas bisa dilakukan atau kita lewati terkait dengan evaluasi pengendalian internal. Nanti kasusnya akan berbeda. Kenapa akan dilakukan prosedur evaluasi atas pengendalian internal? Kenapa tidak dilakukan? Itu nanti akan ada kriterianya. Teman-teman bisa nanti lihat kembali di teori. Tapi kurang lebihnya ketika transaksi kasnya itu sedikit gitu ya. Misalkan 10 transaksi atau 20 transaksi, maka teman-teman bisa melewati atau bisa tidak melakukan yang namanya evaluasi pengendalian internal atas transaksi kas ya. Tapi ketika transaksinya besar, maka teman-teman perlu melakukan evaluasi pengendalian internal atas saldo kas seperti itu ya. Di sini kita ibaratkan sudah melakukan itu, kemudian kita tinggal melakukan yang namanya perhitungan kas secara mendadak ya. Jadi ketika melakukan pemeriksaan fisik atas kas kecil, teman-teman tidak boleh melakukan penjadwalan dengan klien, tetapi harus melakukan pemeriksaan secara mendadak ya. Ini kasusnya, yaitu untuk mendapat keyakinan terhadap saldo kas per 31 Desember, auditor melakukan cash count atau perhitungan kas fisik pada tanggal 4 Januari yang berlangsung dari pukul 8 sampai dengan pukul 9. PT Prima Industri menggunakan model ini ya, impress system ya, dalam pengendalian internal untuk kas kecilnya dan seluruh kas yang ada di kasir pada akhir hari disetorkan kepada kepala kasir yang dijabat oleh karyawan ya. Bernama siapa? Dio Gunawan. Berarti yang pemegang kasnya adalah Dio Gunawan. Berarti nanti teknisnya teman-teman bawa tadi ya, di KKP kan sudah ada, yaitu berita acara perhitungan kas ya. Berita acara perhitungan kas, berarti berita acara pemeriksaan kas, berarti nanti teman-teman sebagai auditor sudah menyiapkan di KAP ya, di kantor ya, kantor KAP-nya, kemudian membawa berita acara pemeriksaan kas, kemudian lakukan perhitungan ya dengan pemegang kasnya, yaitu siapa tadi, Dio ya, kita lihat ya, Dio Gunawan ya. Ilustrasinya teman-teman sudah melakukan perhitungan di mana bahwa hasil perhitungannya adalah sebagai berikut ya, dari uang kertas nominalnya serta jumlahnya, serta uang logam ada nominal dan jumlahnya. Nah, perhitungan ini nanti teman-teman masukkan ke dalam KKP-nya di berita acara pemeriksaan kas ya. Ini sudah disediakan per tanggalnya ya, tadi ya pemeriksaannya tanggal berapa? Tanggal 4 ya, kalau salah. Tanggal 4 Januari 2016 gitu ya. Dituliskan di KKP-nya. Kemudian namanya, nama kliennya, jenis dananya, dilakukan pada siapa, pemegang kasnya siapa gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya dituliskan temuannya ya, dari uang kertas sampai dengan uang logam ya. Oke, kalau yang ini berarti nama kliennya ya, PT Prima Industri. Jenis dananya adalah kas kecil, dilakukan pada tanggal berapa ya, 4 Januari ya, berarti pemegang kasnya adalah Dio Gunawan, seperti itu ya. Ini berarti nanti uang kertasnya berapa, jumlahnya, lalu berapa lembar, gitu nanti dikalikan, jadi jumlahnya berapa. Misalkan ini uang kertas tadi 100.000, jumlahnya tadi adalah 824, berarti nilainya adalah 82.400.000 ya, karena kepingannya adalah 824. Kemudian 50.000 itu ada 540, jumlahnya berarti 27 juta gitu ya. Nanti dihitung ya, teman-teman hitung sendiri sampai dengan akhir. Kemudian temuan selanjutnya adalah ini jumlah uang tunainya berapa gitu ya. Kemudian nanti ditotal, kemudian dibandingkan dengan jumlah fisik per kasnya, yaitu berapa. Kita lihat ya. Kita lihat di KKP-nya. Sorry, kita lihat di modulnya ya. Kita lihat di modulnya. Oke, kemudian pada saldo kas per 3 Januari gitu ya.
per 3 Januari adalah 115 juta ya. 115 juta itu kita lihat catatan atas laporan keuangan. Ada catatan atas laporan keuangan gitu ya. Kasnya adalah 115 juta. Ya, kasnya 115 juta, berarti nanti dibandingkan dengan pemeriksaan tadi ya, itu tadi hasilnya adalah berapa, 120 juta ya, nanti di total ya 120 juta berapa gitu nanti teman-teman total di KKP-nya, kemudian dibandingkan dengan jumlah uang kas per tanggal tadi ya yang 115 juta, yaitu per tanggal 3 Januari 2016, dimana ternyata 31 Desember 2015 sampai dengan 3 Januari itu tidak ada transaksi karena nilai nominalnya sama, yaitu 115 juta ya. Oke, ini ya 115 juta. Kemudian kita ke KKP-nya kembali. Oke, ini tadi dibandingkan, berarti ketika ada selisih lebih atau selisih kurang ya, tinggal dituliskan di sini teman-teman. Oke, ini berarti dituliskan ya. Dengan ini saya menyatakan bahwa jumlah dana sejumlah berapa tadi yang sudah dihitung total yang dari sini jumlah uang tunainya oleh saya bersama wakil dari kantor akuntan publik pada hari apa, pada hari tanggal 4 Januari 2016 itu hari apa ya, nanti dilihat jamnya bisa dituliskan jam 8 atau jam 9 gitu ya, atau jam 9 sampai dengan jam 10 atau jam 8 sampai dengan jam 9. Kemudian keterangan jika ada gitu ya terkait dengan temuan ya, temuan dari pemeriksaan ini ya, terkait dengan uang fisiknya. Temuannya apa? Kita lihat ya di kakak di modulnya. Oke, modulnya itu terkait dengan kas itu kita lihat ya temuannya, ini pemeriksaannya. Nah, temuannya adalah ini, di mana ada bond-bond yang sudah keluar dan juga ada billet yang sudah jatuh tempo, kemudian ada ini ya penerimaan piutang usaha, kemudian ada cek yang belum disetorkan ya, serta informasi buku besarnya ya, kita lihat ya. Nah, informasi ini nanti untuk melihat selisih tadi ya di 3 Januari terakhir 2016 itu ada transaksi-transaksi ini. Kemudian temuan dari pemeriksaan kita bisa lihat adanya 2 lembar uang palsu ya yang dimasukkan ke dalam perhitungan kas yang dilakukan oleh pemegang kas. Berarti ada uang palsu senilai 100.000 ya, masing-masing ada 50.000. Berarti nanti temuannya ketika pemeriksaan fisik ada terkait dengan uang palsu ya, terkait dengan uang palsu. Kemudian kemudian selanjutnya setelah sudah melakukan pemeriksaan perhitungan kas, teman-teman akan melakukan proof of cash, di mana di KKP ya, kita proof of cash-nya berkaitan dengan saldo ini ya per audit ya. Tadi kan saldo per audit tanggal, berarti tadi pemeriksaan tanggal 4 ya. Atau kita anggapnya tanggal 3 di sebentar kita lihat ya pemeriksaannya tanggal berapa. Kita lihat di modulnya. Oke, pemeriksaan pada tanggal 4 Januari, berarti per 4 Januari 2016 ya. Tadi salah ya, bentar ini ada yang salah. Oke, sebentar ya. Oke, berarti proof of cash-nya adalah teman-teman memasukkan di sini saldo per audit tanggal tadi ya 4 Januari 2016 berapa tadi totalnya
Kemudian ketika ada penambahan ya, penambahan dari 31 Desember 2015 sampai dengan 3 Januari, penambahannya apa saja, kemudian pengurangannya apa saja temuannya, kemudian nanti akan menjadi saldo per audit 31 ini salah nih, harusnya 3 Januari gitu ya, 3 Januari 2016 gitu ya. Kemudian tinggal dicek ya, ini harusnya ini ya, per 3 Januari 2016 ya, bukan 31 Desember. Kemudian saldonya tadi ya, per 3 Januari berarti saldo per auditnya adalah berapa gitu ya, setelah dikurangi tadi ya temuannya. Kemudian saldo per book ya, per book 3 Januari berdasarkan informasi di modul adalah 115 juta, berarti nanti kan ada selisih ya. Kemudian karena ini menggunakan sistem, kita lihat ya, kas kecilnya menggunakan sistem apa tadi, kalau nggak salah Impress ya, sistem Impress ya. Ketika kita berbicara sistem Impress ya, sistem kas kecil yang menggunakan Impress ya, maka teman-teman harus memiliki keyakinan terkait dengan pencatatan kembali uang yang keluar dari ini ya, dari kas kecilnya, dari klien itu apakah sudah diisi sesuai dengan pengeluaran kas kecilnya ya. Jadi nanti teman-teman lihat kembali mengenai pengertian dari metode Impress dan sistem fluktuatif. Kalau metode Impress kan berarti berfokus ketika dana kas kecil yang keluar harus diisi dengan nilai nominal yang ditentukan di awal ya. Jadi ketika tadi temuannya adalah harusnya 115 juta gitu ya. 115 juta menurut catatan gitu ya. Apakah emang 115 juta itu benar-benar yang ditentukan adalah 115 juta, karena kan tadi di 31 Desember 2015 itu kasnya kan 115 juta. Berarti kan uangnya harusnya adalah 115 juta karena menggunakan sistem press ya. Jadi ketika uang keluar karena berkurang 115, misalkan keluar 5 juta kan 110, maka harus diisi kembali 5 juta agar kas kecilnya jumlahnya adalah 115. Nah, teman-teman tanyakan nanti ya ke klien ketika teman-teman menjumpai hal seperti ini, tanyakan bagaimana dokumen pendukungnya ketika pencatatan dengan sistem Impress, pengisian kembali kas kecilnya seperti apa, tanyakan jurnalnya ya. Kayak tadi ya temuannya, berarti misalkan ada selisih, berarti tanyakan apakah ini selisih terjadi karena emang ada yang belum dicatat pengeluarannya atau seperti apa ya. Contohnya seperti itu. Sedangkan di sini temuannya ada gitu ya, selisihnya tadi ya sekitar berapa, nanti teman-teman hitung, kemudian setelah itu baru tanyakan bukti pendukungnya ada atau tidak gitu ya terhadap selisih tersebut. Kemudian karena tadi ada temuan selisih uang palsu, berarti nanti dikurangi di sini ya. Selisih uang palsu dikurangi di sini sebesar berapa tadi? 100.000 ya. Oke, 100.000 itu nanti akan menjadi jurnal penyesuaian. Kemudian selisihnya yang awal tadi kenapa tidak menjadi jurnal penyesuaian, karena itu kan selisih rekening ya, rekening perusahaan dengan perhitungan kita di 3 Januari. Kemudian di 3 Januari pun ada pengeluaran ya, kalau teman-teman bisa lihat di bawah ini ya, informasi di modul ada pengeluaran dari tanggal 2 sampai dengan 3 Januari ini. Nanti teman-teman tanyakan apakah ini sudah dicatat atau belum pengeluaran dan penerimaannya. Kemudian sistemnya seperti apa di Impress ya. Kemudian setelah teman-teman sudah melakukan proof of cash, nanti kan temuannya adalah, temuan fraudnya adalah ada uang palsu, maka lakukan penyesuaian atas saldo kas tunainya, yaitu uang palsunya ya. Berarti nanti akan ada pengurangan kas kecilnya, yaitu sebesar 100.000 ya. Berarti nanti akan ada penyesuaian terkait dengan anggapannya adalah piutang karyawan. Berarti penyesuaiannya adalah piutang karyawan dan kas kecil seperti itu. Kemudian setelah kas kecil sudah selesai ya, tadi kan
di modul adalah informasi kebijakan akuntansinya adalah kas dan kas yang ada di tangan dan juga bank ya. Kalau di catatan atas laporan keuangan, kemudian kalau di kebijakan berarti nanti ada deposito ya. Ada setara kas yang ada investasi dan juga deposito ya kalau setara kas ya, atau dianggap sebagai setara kas seperti itu ya. Kita akan lihat ya catatannya dari uh, kas yang ada di bank dulu. Kita sudah meminta informasi berkaitan dengan rekening bank ya, meminta fotokopian rekening bank di akhir periode yaitu 31 Desember ya 2000, kita meriksa 2015 ya. Nah, hasilnya adalah ini Bank BNI, Bank Mandiri, BCA, BI, Bank Mandiri USD dan Bank BNI berdasarkan USD. Nah, kemudian kita telusuri dokumen-dokumen yang terkait yaitu dari PT Prima Industri ya, ini dari bank, kemudian dari PT Prima Industri nanti seperti apa ketika ternyata terjadi beberapa transaksi ya pada tanggal 31 Desember 2015 ya yang sudah dibukukan. Kemudian ketika ada transaksi ini berarti nanti teman-teman melakukan rekonsiliasi bank ya. Banknya atas nama siapa, kita pakainya. Tuh, sebentar ya, ini agak error. Saya tutup dulu ya sebentar. Oke, lanjut ya. Karena tadi wordnya sedang error, jadi saya balik ke ini ya, Excel ya. Saya buatkan Excel-nya, kemudian kasus yang kedua adalah kita membuat rekonsiliasi bank yaitu atas dua bank ya, yaitu Bank BNI dan juga Bank Mandiri. Kenapa kita lakukan rekonsiliasi? Karena ternyata setelah kita mengumpulkan bukti, baik bukti catatan yang di bank yaitu rekening koran dan juga bukti catatan milik klien itu terjadi perbedaan. Karena terjadi perbedaan, maka kita perlu lakukan rekonsiliasi bank. Ya. Jadi kasusnya akan berbeda ketika teman-teman menemukan jumlah yang sama, berarti tidak perlu dilakukan rekonsiliasi bank. Tapi ketika jumlahnya berbeda, teman-teman lakukan rekonsiliasi bank berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan ya, bukti-bukti pendukungnya. Kita minta kepada klien transaksi misalkan yang sudah berjalan tetapi belum dicatat ya, belum dicatat dalam arti belum dicatat oleh bank ya, belum dicatat oleh bank, sudah dilakukan oleh klien ya. Kemudian atau mungkin transaksi yang sudah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh klien. Nah, kita akan hitung karena ini terjadi perbedaan. Kemudian ketika ternyata masih terjadi perbedaan berarti nanti akan ada temuan. Tetapi ketika ada hal yang sama berarti sudah ada nilai nominal yang sama terkait dengan hasil akhirnya seperti itu ya. Kita lihat ya, nanti teman-teman bisa ulang kembali mata kuliah akuntansi keuangannya terkait dengan cara melakukan rekonsiliasi bank, di mana nanti akan ada penambahan. Teman-teman lakukan analisis ya di modulnya, misalkan penambahannya adalah deposit in transit, cek nomor berapa dan nomor berapa, pengurangannya bisa outstanding cek, kemudian dijumlahkan ya penambahan dan pengurangan. Kemudian saldo per buku itu hal yang belum dicatat ya, sudah dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan, misalkan jasa giro, biaya administrasi, atau nanti ada pengembalian cek kosong ya, kesalahannya seperti itu. Kemudian kalau sudah seperti biasa tuliskan dibuat oleh siapa dan diperiksa oleh siapa, indeksnya jangan lupa ya. Kemudian kalau sudah karena ada temuan ya, maka teman-teman yang perlu dilakukan adalah penyesuaian ya. Penyesuaian mana, rekening koran atau rekening bank, karena teman-teman melakukan pemeriksaan atas rekening koran atau rekening yang dimiliki oleh klien ya. Ketika karena teman-teman melakukan pemeriksaan atas klien yaitu perusahaan, maka saldo yang dicatat atas jurnal penyesuaian yaitu saldo menurut perhitungan per book ya, atau per klien, catatan kliennya. Berarti nanti bagian yang dilakukan jurnal penyesuaian adalah saldo per book ya, baik penambahan atau pengurangan ya di jurnal penyesuaiannya ya. Yaitu misalkan ini ya, bank dan jasa giro, atau nanti ada biaya administrasi. Jadi nanti akan ada dua yang disesuaikan per buku, yaitu dari Bank BNI dan juga per buku dari Bank Mandiri.
Kemudian setelah selesai, langkah selanjutnya adalah teman-teman melakukan perhitungan atas klasifikasi deposito ya. Tadi di kebijakan akuntansi, silakan teman-teman lihat di modulnya menyebutkan bahwa deposito yang kurang dari 3 bulan ya, deposito yang kurang dari 3 bulan akan dianggap sebagai setara, sedangkan yang lebih dari 3 bulan akan dianggap sebagai investasi ya, sebagai investasi atau sebagai deposito ya. Kita lihat ya informasinya ya. Ternyata ini informasi yang ada di modul bahwa tanggal jatuh tempo misalkan Bank BNI ini adalah 23 Januari, 14 Maret, 2 Februari dan 5 Maret 2016. Nah, teman-teman melakukan analisis mana yang kurang dari 3 bulan, maka dilakukan analisis ya. Jadi nanti buatkan tabelnya seperti ini, kemudian analisisnya mana yang kurang dari 3 bulan akan diklasifikasikan sebagai setara kas. Misalkan ini kurang dari 3 bulan ya, kurang dari 3 bulan, maka dikatakan sebagai setara kas ya, karena depositnya kurang dari 3 bulan. Oke, kemudian setelah dilakukan analisis terhadap semua, maka lakukan jumlah penyesuaian. Karena apa? Karena ini bukan deposito ya, tadinya deposito, kemudian yang misalkan ini semuanya bukan deposito atau 2 saja yang deposito, berarti lakukan penyesuaian di sini ya. Penyesuaiannya adalah akan ada penambahan kas dan setara kas dan akan ada pengurangan deposito. Karena apa? Klasifikasi yang salah yang dilakukan oleh klien seperti itu ya. Kemudian kalau sudah, berarti langkah selanjutnya adalah ke top schedule-nya. Ya, top schedule-nya ini mana yang perlu disesuaikan ya dari 4 ini ya, seperti ini. Gitu ya, itu saja terkait dengan modul lab pemeriksaan atas saldo kas ya. Jadi nanti teman-teman silakan sambil baca teori yang ada di modul dan terapkan di KKP-nya seperti itu ya. Sekian dari saya. Ini ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian terkait dengan video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.